Soromondo, bagaimana Pak Iqbal? Lihat teman kita bisa kasih penguatan kita beralih ke hidup selama depan saya, jangan pernah mengharapkan pada siapapun, jangan pernah mengharapkan apapun pada siapapun. Deo status jamu artanan guru. Dipindah sekat sakit Kurnia Kobar. Ada kata motivasi hari ini? Silakan. Kita sedang dibuka tentang memandang satu sama lain, tetapi melihat sama arah yang sama. Para Brianus Ekiman Nurina. Ada? Kabar baik ya? Versi ada kata motivasi atau pemakan? Jangan senang jadi pelangi untuk orang yang berkata. Orang yang di sini? Silakan. Ada? Atau bagaimana perasaan Bapak? Kabar baik. Kristina Valenciana Pati. Bagaimana kabarmu? Baik. Laura Jenistara Costa. Cintailah orang yang mencintai kamu. Leonardo Arde Jarkovic. Belajarlah dengan ikhlas karena itu yang kamu pertama akan menjadi senjatamu di masa depan. Ada kata bagaimana perasaan Pak? Baik. Maria Olivia Minur. Kabar baik. Kabar baik. Maria Evelyn Gracila Batu. Jangan lain, bukan kita dari. Baik. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita sudah melewati materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Materi tentang letak geologis. Ada yang ingat? Bahwa letak geologis itu 3 lempengan dan 2 jalur pegunungan, sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Itu yang kita sadar. Tetapi hari ini kita sudah masuk ke materi yang baru berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap di pertemuan keempat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ini ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebagiannya berkaitan dengan klasifikasi dan pengertian sumber daya. Silakan dipilih mau nomor 1 atau mau nomor 2. Silakan. Ya, anak pilih nomor 2, silakan. Jika hewan adalah makhluk hidup dan air dalam makhluk didapatkan kedua satu tersebut dikatakan sebagai sumber daya alam. Menurut saya Pak, iya, karena hewan itu dapat juga sebagai bahan konsumsi dan juga air itu dapat juga sebagai bahan konsumsi dalam hidup kita, yaitu sebagai bahan bantu kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oke, baik. Oke, mari kita beri. Ada lagi? Oh ya, nanti ganti aja. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah segala sesuatu yang di lingkungan kita dapat disebut sebagai sumber daya alam? Menurut saya jawabannya adalah iya, karena seperti yang kita ketahui lingkungan kita itu terdapat di dalam lingkungan kita terdapat unsur
masing-masing unsur yang ada dalam lingkungan kita, terutama yang memiliki manfaat, yang disebut sebagai sumber daya alam, karena dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga menjadi pemenuhan kebutuhan dari kelangsungan hidup manusia. Baik, mari kita beri aplaus. Silakan, sama. Oke, baik. Apakah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita dapat disebut dengan sumber daya? Ya, karena semua yang ada di sekitar kita itu disebut sebagai sumber daya alam. Pertanyaannya, apakah gedung ini juga merupakan sumber daya alam? Iya. Gedung ini untuk mengadakannya itu berasal dari sumber daya alam. Jika hewan adalah makhluk hidup dan air adalah makhluk mati, dapatkah kedua tersebut dikatakan sebagai iya? Hewan termasuk dalam sumber daya alam biotik, sedangkan air itu salah satu dari sumber daya alam. Beberapa butir kesepakatan kelas. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, saling menghormati, fokus pada pembelajaran, pergi ke toilet setelah jam pembelajaran. Ada yang mau ditambahkan? Pas? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya dalam mengikuti pembelajaran sebelumnya ada yang mulai capek, ada yang mulai tidak semangat. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran ini saya maunya kita harus semangat dulu ya. Silakan berdiri. Baik, alur pembelajaran kita pada hari ini kita akan dibagi ke dalam kelompok. Suruhannya itu amati lingkungan sekolah atau menonton video atau baca buku teks. Sudah? Amati lingkungan sekolah atau nonton video atau baca buku teks. Temukan klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis, sifat, dan potensinya. Yang berikutnya, buatlah kesimpulan tentang pengertian sumber daya. Ketika kalian sudah menemukan jenisnya, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan, oh ternyata ini pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Sesuaikan dengan buku pegangan atau literatur lainnya. Setelah itu, buat dalam bentuk slide PPT, infografis, peta konsep atau flipbook. Setelah itu, ini kata presentasi ini nanti secara klasikal kita hanya seperti umpan balik, mana yang kurang, ada yang mau ditambahkan. Apa yang perlu dikaitkan dengan sumber daya yang benarnya itu apa, dan yang ditemukan di sekolah itu apa, dan itu yang perlu diluruskan. Setelah itu kita akan mengerjakan kuis.
Minggu lalu saya sudah membagi Anda ke dalam kelompok diskusi. Oleh karena itu, sekarang mari kita membentuk kelompok dan memulai diskusi. Kelompok 1 di sana saja kan? Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Di Google Classroom saya sudah berikan gambar, video, dan modul ajar untuk dipelajari. Silakan dipilih sesuai dengan keinginan Anda. Kalau menonton video sudah ada, membaca buku silakan, dan kalau mau mengamati lingkungan silakan utus teman Anda dari tiap kelompok. Saya kasih kesempatan berdiskusi. Dari materi kita pada hari ini, seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bagian mana yang saya mengerti, mana yang belum dimengerti, dan apa upaya untuk lebih memahami materi. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.
Jadi yang saya pahami dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah makhluk hidup ataupun benda mati atau benda abiotik yang memiliki potensi untuk memenuhi atau menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi sumber daya alam secara tidak langsung adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi pemenuhan kelangsungan kehidupan mereka. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama itu ada berdasarkan jenis, kemudian yang kedua ada berdasarkan sifat, dan ketiga ada berdasarkan potensi. Berdasarkan jenis, yang pertama itu ada abiotik dan juga biotik. Jadi ada yang berasal dari ada yang merupakan makhluk hidup dan juga ada yang benda mati. Kemudian ada berdasarkan sifatnya, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang ketersediaannya tidak terbatas di alam dan dapat dihasilkan atau diperoleh terus-menerus. Kemudian ada yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang ketersediaannya di alam sangat langka dan membutuhkan proses atau waktu yang sangat lama untuk diperoleh kembali. Kemudian ada pembagian sumber daya alam berdasarkan potensi. Ada potensi ruang, potensi. Itu saja materi yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Untuk menguji pemahaman kita masing-masing, kita akan mengerjakan kuis. Waktu dan kesempatan saya. Materi kita di depan itu materi tentang potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Potensi dan persebaran sumber daya alam kita akan membahas. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Dan jika saya mengangkat doa ini secara iman Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat rahmat serta perlindungan-Mu sepanjang geografi pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mengulang di rumah kami masing-masing, jagalah dan lindungilah kami. Semoga kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat, jasmani dan rohani. Namun pujian Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Itu saja dari saya dan selamat. Ya,